rekan sekalian, sebelum saya mulai, kami himbau agar jemaah mengisi soft yang di depan kita. Aspek soft laki itu soft yang paling depan, dan seluruh soft laki soft yang paling belakang. Untuk mari, asal berharap berlomba-lomba mengisi soft yang paling depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu hampir tiba masanya kalian akan diperlukan seperti mana orang lapar memperlukan makanan. Kalian ini Rasulullah berbicara berhadapan dengan para sahabat ketika itu.
1400 tahun yang lalu ketika beliau masih hidup, ketika Islam sedang jaya-jayanya di bawah kepemimpinan beliau. Namun di antara mukjizat yang diberikan kepada beliau SAW, beliau bisa menyampaikan peristiwa yang terjadi setelah beliau tiada. Di antaranya, di antaranya hadis yang seperti mana disampaikan tadi, hampir tiba masanya, akan tiba masanya suatu zaman nanti kalian umat Islam akan diperlukan atau diperangi seperti orang-orang lapar memperebutkan makanan. Ya, akhirnya makanan yang diperlukan oleh orang lapar itu hancur berserakan. Ya, bahkan ketika itu umat Islam akan hancur berserakan. Pertanyaannya, apakah umat Islam bisa hancur? Ya, umat Islam bisa hancur, umatnya, tetapi agama Islam tidak bisa hancur. Ya, maka kita ambil sejarah di Spanyol, ya, di tahun 1400-an, ya, di mana Spanyol dulu bernama negeri Andalusia di Eropa. Siapa menyangka di benua Eropa dulunya adalah mayoritas Muslim dan pusat kepemimpinan Islam yang menguasai sepertiga dunia itu pusat di Cordoba, di Andalusia, beribu kota Cordoba, yang akhirnya umat Islam dibantai di sana, ya, kekhalifahan terakhir diusir dari istananya, istana Al-Hamra. Kemudian sebagian kaum muslimin yang tidak mau keluar dari Cordoba, dari Andalusia, dibunuh, dibantai. Dan kemudian kalau tidak ingin dibunuh, mereka harus keluar atau murtad dari agama mereka. Ya, hingga akhirnya kejayaan Islam di masa Andalusia beribu kota di Cordoba, akhirnya Islam musnah semusnah-musnahnya dan bertukar nama menjadi negeri Spanyol. Mas muslimin dan Allah, seorang sahabat bertanya berkaitan dengan Rasulullah, kenapa, bagaimana mungkin umat Islam diperangi sampai umat Islam itu hancur? Maka ada sahabat bertanya, wa min yaminamu yawma'idin, apakah ketika umat Islam jumlahnya sedikit? Apakah ketika itu umat Islam sedikit? Ya, apakah umat Islam ketika itu persenjataannya kurang, tidak canggih? Ya, apakah tentaranya sedikit? Rasulullah menjawab, bahkan ketika itu kalian mayoritas. Ketika itu jumlah kalian umat terbanyak, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Kuantitasnya banyak, jumlahnya banyak, tapi tak berkualitas, tak bermutu. Ya, punya presiden KTP Islam, tapi tak bermutu. Punya presiden, wakil presiden KTP Islam, tapi tak bermutu. Punya tentara jenderal-jenderal yang beragama Islam KTP-nya, tapi tak bermutu. Ya, jumlahnya banyak, tapi orang kafir sendiri, orang kafir tak pernah takut kepada mereka. Kemudian Rasulullah menegaskan, ketika itu jumlah kalian banyak, bahkan kalian umat yang mayoritas, tetapi mayoritasnya kalian seperti buih di atas air. Dan Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian yang pada akhirnya musuh-musuh umat Islam, terutamanya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka lebih takut kepada umat Islam dibandingkan kepada Allah. Ya, namanya saja orang kafir lebih takut kepada makhluk dibandingkan kepada Khalik. Pada hakikatnya orang kafir itu, terutama Yahudi dan Nasrani, lebih takut kepada umat Islam dibandingkan kepada Allah. Namun kata Rasulullah, ketika itu terjadi, ketika kalian diperangi, kata Rasulullah, Allah cabut rasa takut di dada musuh kalian, hingga musuh-musuh kalian yang jumlahnya sedikit itu tidak merasa gentar, tidak takut kepada kalian. Hilang kehormatan kalian, hilang kemuliaan kalian, ya, hilang kejayaan kalian di mata orang-orang kafir yang segelintir masyarakat muslim. Kemudian Rasul menegaskan, dan setelah itu dan ketika itu pula Allah menjamkan ke dalam hati kalian wabah penyakit virus yang lebih parah daripada virus corona. Apa itu? Penyakit al-wahn. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahn itu ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Mas muslimin rahmatullahi Allah, apa kaitannya dengan kita menggerakkan subuh berjamaah? Di penggalan hadis tadi, Rasul menegaskan Allah cabut rasa takut musuh-musuh dari dada mereka. Dinukilkan disampaikan oleh Dr. Roni Masridan di kitab Misteri Sholat Subuh dan versi terjemahan. Ya, Misteri Sholat Subuh versi terjemahannya,
yang diterbitkan oleh penerbit Aqwam. Seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir, dan ini juga disampaikan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Joko Kalian, Ustadz Jazir. Ya. Seorang tokoh Yahudi berkata, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjid-masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kenapa mereka mengukur kekuatan umat Islam? Kenapa mereka gentar kepada umat Islam ketika masjidnya umat Islam di waktu subuh bisa ramai seperti waktu sholat Jumat? Kenapa mereka gentar? Karena mereka tahu apabila masjid-masjid kaum muslimin yang berada di komplek-komplek perkampungan negeri-negeri kaum muslimin jamaah subuhnya sedikit, maka seperti mana gambaran Rasulullah SAW, dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Di mananya apa? Kenapa di waktu subuh jamaah masjid sedikit? Karena di antara kaum muslimin lebih banyak yang munafiknya. Konon kalau sekali sholat bacaannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tapi kamu subuh saja susah. Kok cari titik, baik rajo, sanggup, baik keluar negeri, baik keluar kota, gunungkan kudaki, lautan seberani, surau terlewati. Ya. Demi mencari uang, orang berani menempuh lautan, berani mendaki pegunungan, berani menempuh perjalanan, tetapi untuk ke masjid ternyata perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki sejati adalah perjalanan ke masjid. Itu perjalanan yang berat bagi seorang laki-laki, kecuali orang-orang yang dirahmati dan dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kata Bianca, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari raya. Semua orang Islam akan keluar. Orang yang melakukan judi online, suka main-main chip, suka pornografi dan segala macamnya, para koruptor datang di hari Jumat, pemabuk, pezina. Kalau kalian ingin melihat laki-laki muslim, lihat waktu sholat Jumat, maka laki-laki muslim datang ke masjid. Itu laki-laki muslim. Tetapi kalau ingin melihat laki-laki yang mukmin, karena orang Islam belum tentu beriman. Tetapi orang yang beriman sudah pasti Islam. Maka kata Bianca, kalau melihat orang yang beriman, maka lihatlah di waktu subuh di masjid-masjid. Nah, masalahnya hari ini kondisi umat Islam, masjid-masjid umat Islam di waktu subuh hanya didatangi para orang-orang tua yang pensiunan, yang muda-muda tertipu. Wah, saya kan masih muda, masih panjang umur saya, nantilah kalau saya sudah tua baru ke masjid. Makanya kita lihat langka para pemuda yang senantiasa datang ke masjid, kecuali pemuda-pemuda langka yang dipilih, yang dirahmati, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah sekalian rahmati Allah, untuk menggentarkan musuh-musuh Allah, belum saatnya kita mengangkat senjata. Untuk menggentarkan musuh-musuh Allah, belum saatnya, belum siap kita berangkat ke medan perang berjihad. Bagaimana caranya? Mari bersama kita ramaikan jamaah subuh di masjid-masjid kaum muslimin. Bagaimana caranya? Ada 8 strategi. Ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Yang pertama, diawali oleh para ulama dan aktivis Islam, agar kiranya para ulama menjadi tauladan. Jangan hanya retorika dakwahnya hebat, tetapi para ulama ini, para ustaz, para penceramah, para dai malah jarang nampak ke masjid di waktu subuh. Apakah guru LDA, aktivis-aktivis Islam? Kita melihat ada namanya di Padang ini, Sumatera Barat, didikan subuh. Tetapi kadang, mohon maaf, dan didikan subuh itu guru-guru LDA laki-lakinya datang setelah orang selesai sholat subuh, baru memanggil anak-anaknya, ayo bapak ibu antarkan anaknya ke masjid untuk didikan subuh. Ya. Malah guru LDA laki-lakinya datangnya pun terlambat. Para penceramah, para dakwah, para ustaz datang berretorika dakwahnya berapi-api, tetapi waktu subuh jarang bisa ditemukan. Ya. Kecuali kalau penceramah datang ke penceramah, kadang berlambai-lambai itu Ustaz. Ya, begitu pula aktivis Islam. Ini yang pertama, dimulai daripada para ulama
para asatidz, para pendakwah, para aktivis Islam agar punya kepedulian, punya keprihatinan tentang kondisi umat Islam yang jauh daripada masjid. Yang kedua, tanamkan kepada setiap pribadi kita tentang keutamaan sholat berjamaah, terutama subuh. Ya, buat berbagai macam upaya, tanamkan keazaman dalam hati saya harus bangun subuh. Bagaimana caranya? Tentu berbagai macam cara kita lakukan. Di antaranya tidur lebih awal. Hari ini mohon maaf, anak muda, anak-anakku, para pelajar-pelajar, nyaris banyak para pelajar ini tak tidur-tidur sampai tengah malam, sampai subuh tak tidur-tidur. Kenapa? Sibuk dengan handphonenya. Sampai di masjid pun anak-anak simpan handphonenya. Anak-anak simpan handphonenya di masjid. Dengarkan khutbah ini. Kau tinggalkan handphone itu. Adab di masjid ketika khutbah berubah, kalian mendengarkan bukan main handphone. Cukup istirahat main handphone di masjid. Sudah berapa lama masuk Islam sampai tidak ngerti bagaimana adab di masjid? Bahkan ketika orang ribut saja, anak-anak ribut, tidak boleh ditegur. Karena dua khutbah ini sama dengan kita sholat 2 rakaat. Bagaimana mungkin dalam sholat dengan handphone juga lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolonglah belajar sungguh-sungguh menjadi muslim yang sejati. Ya, simpan handphone-nya. Dengan khutbah ini dengan baik. Ya. Itu yang pertama, tanamkan kepada pribadi-pribadi muslim tentang utama sholat berjamaah, terutama subuh. Kalian sekolah itu apa? Dapat ijazah. Sudah dapat ijazah mau ngapain? Mau kuliah. Sudah kuliah mau ngapain? Dapat pekerjaan. Sudah bekerja ngapain? Dapat gaji besar. Sudah gaji besar ngapain? Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli wanita, bisa segala macamnya. Itu tidak apa-apanya dibandingkan kata Rasulullah, rakaatain minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sunnah, salat sunnah 2 rakaat waktu subuh, salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu kata Rasulullah. Tidak guna dari sekolah sarjana S1, S2, S3, S4. Tidak guna itu kaya-kaya, harta benda, rumah mewah, mobil mewah, istri banyak, perusahaan banyak, tapi kalian melalaikan sholat fajar subuh, tak ada gunanya. Yang kaya itu bukan orang kafir yang berimam harta. Yang kaya tidak melihat Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengerjakan sholat sunnah fajar di waktu subuh, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini yang kedua, tanamkan kepada pribadi kita tentang utama sholat subuh berjamaah. Tanamkan keazaman agar saya bisa menjaga subuh berjamaah. Yang ketiga, tanamkan dalam keluarga, para ayah, para bapak. Jangan bapak-bapak saja ke masjid. Setiap ke masjid waktu subuh, bapak-bapak harus mengajak anak laki-lakinya terutama. Jangan awak santai orang seorang ayah yang dipadian anak laki-lakinya. Itu namanya ayah yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya mudah, Ustaz, tapi tidak namanya bagaimana kita memimpin orang lain, anak kita sendiri saja tidak mau taat kepada kita. Menunjukkan kita pemimpin yang gagal. Di rumah saja gagal kita memimpin anak-anak kita, anak yang dilahirkan istri kita, anak yang kita besarkan, anak yang kita bimbing, anak yang kita biayai segala kebutuhan hidupnya pun tidak mau mendengar kata kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita gagal dari orang tua. Hanya pandai melahirkan dan membesarkan anak. Mohon maaf. Kalau saudara melahirkan anak, membesarkan anak, mohon maaf, kambing pun bisa punya anak. Maka tolong para ayah punya komitmen, berangkat subuh bangunkan anak-anak, terutama anak laki-laki. Dan ingat para ayah, para suami, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, yang keempat, mulai daripada lingkungan kita, jiran tetangga berkesepakatan untuk membangun pembangunan saling ingat mengingatkan. Lingkungan baik juga komunitas grup WhatsApp kah namanya, komunitas inilah, mobil-mobilah namanya, komunitas Vespa buruk lah, komunitas gila inilah, komunitas Fortuner, komunitas Pajero, saling panggil segala macamnya. Semua tak bermanfaat di mata Allah kalau tidak digunakan untuk tunduk patuh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya komunitas itu.
buat biker, ya, biker subuh misalnya. Anak-anak yang suka main sepeda motor, coba setiap subuh, ya, from mosque to mosque, dari masjid ke masjid, ya. Ini enggak punya motor gunanya apa tuh? Balap-balap, gaya-gaya, sekali pecah malah mati tak lantang tepeluk di tapi lama. Ya, buat komunitas yang mengajak kita grup-grup WhatsApp dan segala macamnya, berjuang subuh misalnya, buat gerakan ini. Ya, yang keempat, yang kelima, dari DKM Masjid, Dewan Kemakmuran Masjid. Ya. Mohon maaf para jemaah sekalian, juga tanda-tanda kiamat. Rasulullah menyebutkan orang berlomba-lomba membangun masjid, masjid megah, cantik, mewah, tapi kosong dari hidayah. Nah, jangan sampai masjid kita Al-Hijrah ini cantik, megah, mewah, tapi tak bermanfaat bagi umat sekitarnya. Maka pengurus masjid harus punya inovasi-inovasi. Belajar daripada Masjid Joko Karian yang punya konsep saldo masjid harus nol. Mohon maaf, jangan bangga kalau masjid punya kas saldo 20 juta, 30 juta, jangan bangga. Saldo harus nol. Jangan sibuk hanya membangun fisik masjid, ganti ini, pasang ini, buat itu, tapi jamaah itu juga jamaahnya tak berguna. Mulai kita berpikir bagaimana menanamkan mental para jamaah menjadi mental yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti mana Masjid Joko Karian punya program saldo nol. Masjid Joko Karian punya program gerakan subuh berjamaah sampai jamaah subuhnya ribuan orang. Masjid Kapal Muzalan di Pontianak belajar pada Masjid Joko Karian di Jakarta. Sampai Masjid Kapal Muzalan di Pontianak setiap bulannya bisa mengumpulkan badan infak yang sebanyak 5 sampai 9 miliar tiap bulannya. Ya, kemudian Masjid Kapal Muzalan itu punya mobil wakaf dari umat, mobil wakaf 30 mobil diwakafkan umat untuk kebutuhan Masjid Kapal Muzalan. Kenapa begitu? Karena di antara program Masjid Kapal Muzalan menjemput jamaah ke rumahnya. Jamaah dijemput ke rumah, diantar pulang. Dijemput subuh, kasih sarapan pagi gratis. Dijemput zuhur, kasih makan siang gratis. Dijemput maghrib sampai isya, dikasih makan malam gratis. Makanya melihat program itu, para donatur senang menginfakkan harta mereka hingga mereka mengamankan 5 sampai 9 miliar tiap bulan. Dan mobil wakaf mereka ada 30, 3 diantaranya mobil Alphard. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Bayangkan muslim, kenapa di Masjid Joko Karian bisa? Kenapa Masjid Kapal Muzalan bisa? Kenapa di Minangkabau yang katanya orang Solo belum ada masjid seperti ini? Maka mari kita upayakan bersama. Ini perjuangan kita bersama. Kemudian para jemaah sekalian, ya, buat program bagaimana supaya program masjid itu dicintai oleh umat, ya, terbuka untuk umat, ramah untuk umat. Ada juga masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi, masjid kecil, karpet bagus baru, dengan konsep apa? Tidak boleh mengusir orang yang tidur di masjid. Kalau dapat mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di masjid ini. Jangan ada tulisan dilarang tidur di masjid. Buat tulisan itu. Masjid ini bukan milik pengurus. Masjid bukan milik Pak Jenderal. Masjid ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendirikan, maka tidak ada yang berhak menjadi satu orang pun. Kenapa? Ini masjid Allah, masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para wakaf, mari luruskan niat. Para pengurus, mari luruskan niat. Para pengurus bukan penguasa masjid, tapi pelayan umat. Bukan masjid 24. Bahkan masjid Sejuta Pemuda, orang-orang yang tidur di masjid dibangunkan dengan itu apa? Dikasih bantal orang yang tidur di masjid, bukan diusir. Ya. Kemudian kalau ada jamaah masjid yang santai-santai di luar, dikasih kopi barista, kopi ala kafe, diberikan wifi gratis, diberikan snack gratis. Masyaallah muslimin. Kenapa bisa? Karena mereka punya ketulusan dan Allah itu maha kaya. Rezeki Allah datang berlimpah dari mana-mana saja pada masa sekali. Pengurus masjid harus punya inovasi. Dan kemudian berikutnya yang keenam, ya, lembaga pendidikan. Kalau ada bapak ibu guru sekolah yang melihat ada lembaga pendidikan, buat program rutin, apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, program mabit Malang Bina Iman dan Takwa.
Insya Allah nanti malam merupakan program perdana kita, kegiatan malam binaan takwa di Masjid Al-Hijrah ini. Pembukaannya nanti sudah asal dari SMA 14 dan setelah Isya itu terbuka untuk umum, terutama para pemuda, pelajar, remaja di sekitar lingkungan Masjid Al-Hijrah. Programnya setelah sholat Isya kita memperbaiki bacaan, tahsin, tajwid, tadabbur Al-Quran. Kemudian kita istirahat. Nanti kalau misalnya ada kemungkinan kita nonton bareng, nonton film Al-Fatih, film perjuangan Islam, ya kita nonton. Kalau tidak, kita istirahat, tidur. Nanti jam 3 malam kita sholat tahajud. Jam 3 malam kita sholat tahajud. Habis sholat tahajud kita muhasabah. Habis muhasabah kita istirahat. Kemudian sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, tabligh akbar. Habis tabligh akbar, sarapan bersama kita, sarapan gratis. Habis sarapan gratis, mungkin kita bisa jalan santai. Ya, jadi insyaallah kita mulai malam ini sebagai perdana pembukaan. Semoga kita bisa mengevaluasi ke depannya apa yang kurang, apa yang lebih. Ya, maka kami harap dukungan warga sekitar Masjid Al-Hijrah. Ingat, acara ini terbuka untuk umum. Maka para bapak sekalian yang punya anak, tolong motivasi anaknya untuk bisa ikut kegiatan malam nanti malam. Ya, terbuka untuk umum. Bahkan kalau bapak-bapak pun mau ikut, silahkan. Kita tidur di masjid, kita itikaf di masjid. Ya, kapan lagi kita menggantungkan hati kita ke masjid? Ya, kalau tidak ada yang motivasi kita, kapan lagi? Maka perlulah kita berjamaah. Itu yang kedua. Yang ketujuh, dari para pengusaha perusahaan hendaknya mencari pekerja berawal pada sholat subuhnya. Syarat bagi pekerja saya, kalian harus sholat subuh berjamaah. Kalau tidak, ganti dengan pekerja yang lain. Ya. Bisa tak seperti begitu? Bisa. Seorang pengusaha mobil bis angkutan umum, bis Haryanto di Jepara, ya. Karyawannya, supirnya, kernet-nya, orang bengkelnya semua wajib sholat. Bahkan dari siapa yang rajin diberikan umroh, dinaikkan haji. Semua supir, kernet, orang bengkel wajib sholat. Nah masalahnya perusahaan-perusahaan Minangkabau yang orang Islam konon katanya banyak perusahaan-perusahaan masjid yang supir-supirnya, kernet-kernetnya yang tak sholat. Ini jenis dari muslim. Dan yang terakhir yang ke-8 dari pemerintahan. Maka mari kita tiru pemerintahan Turki saat ini, bahwa pemerintahan Erdogan yang menyemarakkan subuh berjamaah, yang hingga akhirnya masjid-masjid di Turki subuh-subuh itu diparkiri oleh mobil-mobil mewah para pemuda-pemuda, remaja-remaja, orang-orang kaya datang ke masjid. Bahkan Presiden Erdogan ketika dia terlambat datang sholat, dia sholatnya di depan pintu. Bukan macam pejabat di negeri Konoha, sudah datang terlambat, letaknya di depan imam, dia di belakang imam, di sapu yang pertama datang terlambat, ya posisinya di depan imam, di belakang imam, ya. Sementara Presiden Erdogan terlambat, dia siap sholat di depan pintu, di dekat tersengal-sengal sekali itu. Maka bagi yang sekalian yang mati Allah, ini kita coba, bisa kita mulai dari Sumatera Barat untuk membangkitkan umat berawal daripada masjid. Dan ini butuh dukungan kita bersama. Anda para aktivis dakwah, Anda pribadi muslim, Anda pemimpin rumah tangga, Anda pengurus masjid, Anda guru-guru di sekolah-sekolah, Anda pemimpin perusahaan, majikan, tuan yang punya anak buah, dan Anda orang-orang di pemerintahan. Mari bekerja sama kita untuk menyelamatkan agama kita, menyelamatkan generasi muda kita, agar menjadi senantiasa berjaya sampai akhir hayat kita. Fattabi'ul albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah sekalian, insyaallah di kegiatan maghrib nanti malam kita akan kupas tuntas seputar makar-makar orang kafir untuk memurtadkan kita umat Islam. Wahai anak-anakku, para pelajar, para remaja yang ingin mati sampai akhir hayat beragama Islam, ketahuilah sesungguhnya kita semua, saya termasuk kalian semua adalah mangsa-mangsa untuk dimurtadkan. Sebagaimana saya katakan tadi, surat firman Allah surat Al-Baqarah ayat 17,
wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agama. Jadi mereka ingin kita murtad dari agama kita. Maka pesan saya kepada anak pelajar, anak-anak sekalian, ya, kalian sudah SMA, dan sudah balik, dan sudah dewasa, mari peduli kepada agama kita, peduli kepada agama kita. Ya, saya himbau untuk nanti malam agar kalian bisa hadir di Masjid Hijrah untuk ingat dan mati. Mudah-mudahan kita perkuat iman dan takwa kita agar sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna wa min dhurriyyatina muqimus shalah minat tawwabin wa minal mutahhirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal mujahidin fi Syam. Allahumma ighfir lil muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ighfir lil muslimin wal mujahidin fi Suriah. Allahumma ighfir lil muslimin wal mujahidin fi Yaman. Allahumma ighfir lil muslimin wal mujahidin fi Iraq. Allahumma ighfir lil muslimin wal mujahidin fi Indonesia. Allahumma ighfir lil muslimin wal mujahidin fi kulli makan ya Allah ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun